Nama saya Vija Muhdwir, kelas 11 IPS 3, absen 10. Definisi proposal. Proposal adalah pengajuan atau urusan rancangan kegiatan secara tertulis yang disusun secara rinci dan sistematis. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris to propose yang artinya mengajukan. Perkenalkan, nama saya Riko Zaki Noval Gunawan, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari teks proposal. Yang pertama ada proposal kegiatan, yaitu proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan. Contohnya seperti proposal pameran. Yang kedua ada proposal proyek, yaitu proposal bisnis yang berisi tentang pembangunan atau pengadaan. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan jalan. Yang ketiga ada proposal bisnis, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia bisnis yang berhubungan dengan bisnis kelompok atau perorangan. Contoh seperti proposal kerjasama antar perusahaan. Yang keempat ada proposal penelitian, yaitu proposal yang biasa digunakan dalam bidang akademisi atau penelitian pada tugas akhir. Contohnya seperti skripsi dan tesis. Yang kelima ada proposal formal, yaitu jenis proposal baku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan data pelengkap. Contohnya seperti skripsi. Yang keenam ada proposal semi formal, yaitu proposal yang tidak mempunyai susunan yang lengkap seperti proposal formal. Contohnya seperti proposal seminar. Yang ketujuh ada proposal non formal, yang biasanya disampaikan dalam bentuk surat dan berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecah masalah, pengesahan, dan permohonan, yang contohnya seperti surat. Saya sama Amelia Putri Supriyatna, nomor absen 28. Struktur proposal. Struktur proposal kegiatan diantaranya ada sampul, nama kegiatan, pendahuluan, tujuan, saran, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan acara, kepanitiaan, anggaran dana, dan penutup. Struktur proposal proyek diantaranya ada judul proyek, disclaimer, detail publikasi, pendahuluan, tinjauan kebutuhan, solusi yang diajukan, uraian pekerjaan, rencana pelaksanaan, investasi, dan penutup. Struktur proposal bisnis diantaranya ada judul bisnis, latar belakang, deskripsi produk, deskripsi bisnis, proses produksi, manajemen usaha, pemasaran, deskripsi finansial, dan penutup. Struktur proposal penelitian diantaranya ada halaman judul, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan, daftar pusaka. Saya Jijul Hakim dari nomor absen 5. Saya akan membacakan tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Yang ketiga, menggunakan kalimat argumentatif. Yang keempat, menggunakan kata-kata pendefinisian. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan. Yang keenam, menggunakan kata-kata perincian atau penomoran. Yang ketujuh, menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Yang kedelapan, menggunakan kata kata keakan-akanan gitu. Saya Ramdan Kurniawan, absen 25. Tujuan dalam proposal dibuat untuk mendapatkan izin dari persetujuan dari pihak lain mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, tujuan pada proposal juga akan mempermudah jika mengirim permohonan dana sponsor dan kerjasama dengan pihak lain. Manfaat proposal biasanya berisikan dampak dan percepatan apa yang akan didapat berdasarkan dari tujuan rancangan yang dibuat. Contoh teks proposal. Proposal perkemahan penggalang dalam rangka pelatihan dan evaluasi kenaikan tingkat. A. Latar belakang. Pramuka merupakan organisasi ekstra yang diselenggarakan beriringan dengan pendidikan kepanduan di Indonesia. Perlu diketahui bersama jika dalam pramuka memiliki tingkatan-tingkatan mulai dari siaga,
penggalang, penegak, bantara, laksana. Adapun tujuan dari pramuka sendiri adalah mempersiapkan diri serta ikut dalam membangun Indonesia dengan cara melatih kedisiplinan, kreativitas, mandiri, dan juga kerjasama. Pramuka sendiri sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan suatu atau tingkatan penggalang agar visi misi tersebut bisa menjadi optimal. Hal ini karena pelatihan dini merupakan salah satu upaya yang efektif dalam membangun karakter-karakter yang cerdas, peduli terhadap sesama, lingkungan, serta bermutu, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik untuk naik ke tingkat selanjutnya. Adapun kegiatan itu adalah dengan menyelenggarakan perkemahan penggalang. B. Tujuan kegiatan yang pertama untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nah, yang kedua yaitu untuk menumbuhkan kreativitas anggota di bidang kepramukaan. Yang ketiga untuk meningkatkan wawasan para anggota tentang kepramukaan. Yang keempat nih sebagai pengembangan bakat dan kemampuan anggota pramuka. Dan yang kelima, anggota pramuka memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, untuk menciptakan anggota yang berdasarkan Dasa, Dharma, dan Trisatya. Selanjutnya, yaitu isi dari proposal. Tema kegiatan: pramuka yang kompetitif dan kreatif. Harapan yang dituju dari tema ini adalah untuk terbentuknya anggota pramuka yang benar-benar menguasai kepramukaan, tingkat penggalang, serta melatih dan mengevaluasi tingkat selanjutnya. D. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan perkemahan dengan rincian waktu dan tempat sebagai berikut. Hari, tanggal Sabtu sampai Minggu, 18 sampai 19 Mei 2021. Tempat di SMP Widyat Mika. Sasaran. Untuk peserta kegiatan ini merupakan seluruh anggota pramuka penggalang SMP Widyat Mika beserta pengurus OSIS. F. Susunan panitia terlampir. G. Susunan acara. Untuk memperlancar kegiatan perkemahan dibutuhkan susunan acara yang terperinci. Adapun susunan acara perkemahan adalah sebagai berikut. Sabtu 18 Mei 2021 jam 12.00 sampai 13.00 registrasi peserta. Jam 13.00 sampai 14.00 upacara pembukaan, dilanjut jam 14.00 sampai 16.00 pendirian tenda, lalu jam 16.00 sampai 16.30 penilaian tenda, 16.30 sampai 19.30 isoma atau istirahat sholat makan, jam 19.30 sampai 20.30 sharing dan ramah tamah, jam 20.30 sampai 22.00 menyalakan api unggun, lalu terakhir jam 2.00 istirahat. Minggu 19 Mei 2021 pada pukul 4 sampai pukul 5 pagi sembahyang, pada pukul 5 sampai pukul 6.30 sarapan, pukul 6.30 hingga pukul 8 bersih-bersih, pukul 8 hingga pukul 9 senam bugar, pukul 9 hingga pukul 13 hiking, pukul 13 hingga pukul 14 isoma, pukul 14 hingga pukul 15 materi, pukul 15 hingga pukul 16 games, pukul 16 hingga pukul 17 upacara penutupan, dan pada pukul 17 pulang. H. Rencana anggaran belanja. Adapun rencana anggaran belanja ini sebesar Rp1.600.000 dengan rincian sebagai berikut. Pertama, konsumsi panitia 2 hari sebesar Rp600.000, beli bahan makanan sayur plus bumbu sebesar Rp350.000, lain-lain sebesar Rp350.000 sehingga jumlahnya itu Rp1.600.000. Bab 3 penutup. Demikian proposal ini disusun agar menjadi pertimbangan pihak sekolah untuk menjadi sebuah gambaran kegiatan. Dengan adanya proposal ini,
Kami berharap pihak sekolah, terlebih kepala sekolah, memberikan izin kegiatan perkemahan, pelatihan, serta evaluasi dalam tingkat selanjutnya. Kami pun mengharapkan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang terkait untuk menunjang suksesnya kegiatan ini sesuai dengan harapan. Semoga rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kami pun memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyusunan proposal ini. Kemudian atas dukungan dari berbagai pihak, sangat kami harapkan ke depannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta 8 Mei 2021. Pembina Pramuka. Di sini saya akan membacakan juga analisis kaidah kebahasaan beserta contohnya. Nah, yang pertama, menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis. Contohnya nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Contohnya, marilah kepada seluruh anggota pramuka untuk ikut serta dalam acara perkemahan ini. Nomor 3, menggunakan kalimat argumentatif. Contohnya, untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan suatu pelatihan dini atau tingkat penggalang agar visi misi tersebut bisa menjadi optimal. Yang keempat, menggunakan kata-kata pendefinisian. Contohnya, pramuka merupakan suatu organisasi ekstra yang diselenggarakan beriringan dengan pendidikan kepanduan di Indonesia. Lalu yang kelima ada menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya, anggota pramuka membacakan Dasa Dharma dan Trisatya. Lalu yang keenam menggunakan kata-kata perincian. Contohnya, pramuka memiliki tingkatan-tingkatan mulai dari tingkat siaga, penggalang, penegak, bantara, dan laksana. 7. Menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Contohnya, pramuka sendiri sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. 8. Menggunakan kata keakanan. Contohnya, akan menyelenggarakan acara perkemahan penggalangan.